Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sia Putri dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini kami bertugas untuk menjelaskan materi tentang hakikat belajar serta problem dan solusinya. Mata kuliah Tafsir Hadis. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini kami menjelaskan tentang belajar. Sebelum memasuki pengertian hakikat belajar, apa sih belajar itu? Nah, belajar itu yakni istilah yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tak pernah ada pendidikan. Belajar juga merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, maupun sikap. Adapun usaha untuk mencapai kepandaian atau ilmu merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kewajiban menuntut ilmu ini juga telah diterangkan dalam Al-Quran dan Hadis. Belajar merupakan sebuah kewajiban bagi setiap manusia. Karenanya, dengan belajar, manusia bisa meningkatkan kemampuan dirinya. Dengan belajar pula, manusia juga dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak ia ketahui. Selanjutnya, kita khususnya sebagai umat muslim haruslah lebih memperhatikan dalam segi hal belajar. Karena di dalam agama Islam sudah dijelaskan keutamaan bagi para penuntut ilmu. Allah pun menerangkan anjuran untuk menuntut ilmu dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, kutipan ayat tersebut menerangkan bahwa betapa Allah SWT akan mengangkat derajat mereka yang menuntut ilmu beberapa kali lebih tinggi daripada orang yang tidak menuntut ilmu. Isyarat ini menandakan bahwa dengan ilmulah manusia bisa menjadi lebih mulia, tidak dengan hartanya, apalagi nasabnya. Selain itu, dalam sebuah hadis pun disebutkan tentang keutamaan mempelajari ilmu. Dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah," yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2699. Langsung saja kita ketahui ya, hakikat belajar itu apa gitu. Pada intinya hakikat belajar itu mengetahui sesuatu yang tidak diketahui, atau dari yang tidak tahu menjadi tahu melalui suatu pengajaran. Tujuannya adalah untuk merubah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Jadi hakikatnya adalah perubahan. Mungkin itu ya hakikat belajar. Yang kedua, kita membahas tentang problem dalam belajar. Nah, adanya problem atau masalah-masalah belajar ini karena adanya hal-hal yang dapat mengganggu proses belajar dan hasil belajarnya. Kesulitan belajar dalam pandangan Islam memiliki beberapa faktor. Baik dari faktor internal maupun eksternal. Adapun di sini sudah dibagi-bagi ya, ada faktor internal maupun eksternal. Yang pertama, faktor internal, ada cerdas. Maksudnya di sini yang artinya kemampuan untuk menangkap ilmu. Walaupun dalam mencari ilmu IQ-nya yang tinggi sangat menentukan, asalkan akalnya mampu menangkap pelajaran, maka setiap individu telah memenuhi syarat pertama, yakni cerdas. Jadi mungkin dia bisa mengalami kesulitan belajar ini karena bermaksiat atau
hatinya masih kotor, seperti itu yang dapat menghambat kecerdasan tersebut. Yang kedua, semangat. Jika tidak ada kesemangatan dalam belajar, maka mungkin saja ini menjadi faktor internal bagi peserta didik atau siswa. Yang ketiga, seringkali kita berputus asa ya dalam menuntut ilmu itu karena banyaknya ujian atau cobaan. Maka dari itu kita harus sabar. Nah, sabar ini faktor internal dalam kesulitan belajar. Yang kedua, memasuki faktor eksternal. Faktor eksternal ini berarti pengaruh dari luar ya, dari luar. Yang pertama, pasti menuntut ilmu itu memerlukan biaya. Jadi di sini biaya tidak diartikan bahwa individu harus memiliki materi atau uang yang banyak. Maksudnya di sini pada zaman dahulu pun dicontohkan sahabat Abu Hurairah pun sahabat Nabi, seorang perawi hadis terbanyak yang merupakan seorang fakir. Jadi tidak ada halangan ya untuk orang yang mungkin fakir atau miskin. Dengan adanya kita semangat tanpa putus asa, insya Allah semua permasalahan diselesaikan oleh Allah, meski itu masalah materi. Begitu. Yang kedua, adanya petunjuk guru. Tentu kita sebagai murid harus ada arahan dari guru karena ilmu agama adalah warisan para nabi dan para anbiya, bukan barang hilang yang bisa dicari di kitab-kitab atau di buku-buku. Nah, guru ini sangat penting adanya agar kita tidak mengalami kesulitan belajar, karena seorang guru yang akan menjadi pembimbing, penuntut, dan pentransfer ilmu pengetahuan kepada kita. Yang ketiga, faktor eksternal yakni dalam waktu yang lama. Maksudnya apa sih? Nah, orang belajar itu pasti perlu waktu yang lama. Lama di sini bukan berarti tanpa target, sebab orang yang belajar harus mempunyai target. Tanpa target akan hampa dan tidak ada rasa pertanggungjawaban. Mungkin itu yang kami rasakan ya. Jadi harus ada target. Misalnya kita belajar setahun. Setahun ini kita ingin menghafalkan Al-Quran sekian juz, berarti kita harus mentarget nih seharusnya dapat berapa. Mungkin itu. Yang ketiga, pembahasan tentang solusi permasalahan belajar. Dapat banyak ya solusinya ya. Di sini kita yang pertama dapat melakukan tes diagnosis. Dengan begini kita dapat mengetahui kesulitan belajar dan cara mengatasinya. Yang kedua, mengenali karakteristik siswa. Dengan kita mengetahui, insya Allah bakal mudah untuk menyampaikan pembelajaran pada siswa-siswa. Yang ketiga, menggunakan prior knowledge. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya ini pengetahuan awal yang sudah dimiliki siswa. Jadi kita itu sudah tahu, sudah ada gambaran. Dengan begini, guru dapat membantu mengatasi kesulitan belajar pada siswa di sekolah. Yang keempat, melibatkan siswa dalam pembelajaran. Maksudnya melibatkan itu mengajak agar siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Bisa kita dengan ganti metode pembelajaran, dengan diselingi games dan lain sebagainya untuk memikat siswa lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran. Yang kelima, biasakan untuk membuat catatan. Kadang siswa itu hanya mendengar saja. Nah, di sini kita dapat memberikan solusi, memberi arahan untuk membuat catatan atau mind mapping begitu. Dengan begitu siswa mempunyai strategi dalam belajar yang cukup baik sehingga mereka tidak bingung dalam merangkum ataupun memahami pelajaran tersebut. Selain itu, tidak cukup dengan solusi-solusi di atas ya. Yang terpenting motivasi dalam diri siswa. Motivasi dalam diri ini sangat penting karena dengan adanya motivasi dalam diri akan jalannya pembelajaran yang kita pelajari. Mungkin cukup sekian. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik yakni
Belajar merupakan sebuah kewajiban bagi setiap manusia karena dengan belajar manusia bisa meningkatkan kemampuan dirinya. Adapun hal yang mempengaruhi pada masalah dalam belajar adalah adanya faktor internal dan eksternal pada setiap individu. Dan seorang guru wajib memberikan solusi dan membantu siswa untuk mengatasi problem saat belajar tersebut. Mungkin sekian, syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.